Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, potensi kontraksi ekonomi Indonesia yang lebih dalam akibat lonjakan penularan COVID-19 semakin jadi perhatian. Kamis pagi, 10 September kemarin, perdagangan bursa saham sempat mengalami penurunan indeks harga hingga 5% yang dituding pemerintah pusat dipicu pengumuman rem darurat Pemprov DKI Jakarta dengan pemberlakuan PSBB yang lebih ketat dari sebelumnya. Satgas Penanganan COVID-19 Nasional menyebutkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di DKI masih rendah. Selain dari tingginya angka pelanggaran, Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo juga mengungkap adanya 30% warga DKI yang yakin tidak akan berisiko tertular virus ini. Sebaliknya, sejak pandemi mulai merebak, sektor ekonomi nasional terus menurun. Mulai dari kuartal pertama turun ke angka 2,97%. Pukulan bertubi-tubi terus terjadi hingga pertumbuhan ekonomi turun ke angka minus 5,32% di kuartal ketiga dan diprediksi hanya dapat sedikit naik ke angka minus 2% di kuartal ketiga akhir September ini. Dampaknya, jumlah kemiskinan naik tajam dari 5,5 juta hingga 8 juta dan terus memburuk karena naiknya jumlah orang kehilangan pekerjaan dari 2,6 hingga 3,6 juta orang. Lalu penanganan kesehatan seperti apa agar keselamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat tetap kuat? Benarkah semua dampak ini akibat minimnya pengawasan protokol kesehatan dan ketidaksinergian pusat dan daerah sejak awal untuk memutus penularan COVID-19? Ulasannya kami hadirkan setelah tayangan yang ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara ketat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan itu diambil demi mengutamakan kesehatan warga Jakarta. Apapun yang nanti menjadi keputusan bersama ya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, apapun keputusannya nanti, tentu itu keputusan yang harus kita laksanakan, kita kerjakan bersama agar kita bisa tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan juga masalah-masalah lainnya termasuk masalah ekonomi, masalah sosial juga bisa terjaga ya. Sementara Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepala daerah untuk menyeimbangkan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi. Kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan. Rencana Pemprov DKI untuk menerapkan PSBB ketat mendapat tanggapan dari kepala daerah penyangga ibu kota. Pemkot Bekasi tidak akan mengikuti langkah Jakarta untuk menerapkan PSBB lagi. Ya enggak lah, kan masing-masing daerah berbeda. Kalau kita ngikut nanti kita copy paste. Kita punya cara. Karakter masyarakat di sana mungkin sama, tapi cara penanganannya mungkin berbeda. Pak, nanti kan pekerja dari Bekasi ke Jakarta juga dirumahkan lagi, Pak. Nanti seperti apa, Pak? Tidak. Kalau dirumahkan oleh DKI, ya, kan dampaknya nanti ke kita. Ya. Dampaknya bukan karena dampak COVID aja, dampak sosialnya. Makanya kita evaluasi nanti. Sementara itu, pengusaha warung makan khawatir pendapatan mereka akan turun jika PSBB ketat diterapkan. Mereka berharap pemerintah segera bisa menanggulangi COVID-19 agar semua kembali seperti biasanya. Ya pasti kalau omset pasti udah menurun, karena ya kalau namanya PSBB kan pasti banyak orang yang tidak keluar dari rumah. Otomatis mereka kebanyakan di rumah sendiri, masak sendiri, nah itu pasti orang ke warung juga masih mikir-mikir untuk keluar lagi kan. Soalnya masih ada COVID-19 juga, masih banyak yang terkena dampaknya di Jakarta. Berarti kata lain omsetnya menurun, Pak ya? Iya, drastis kayaknya. Kira berapa persen, Pak? Ya, sampai 60-an. 60%, Pak ya? Mulai 14 September, sejumlah kegiatan yang awalnya bisa dilakukan akan dilarang. Dan hanya 11 sektor saja yang diperbolehkan beroperasi di Jakarta. Sisanya wajib dilaksanakan dari rumah. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pakar memperkirakan ekonomi nasional akan tergerus jauh lebih dalam jika pembatasan skala besar yang lebih ketat diberlakukan saat ini.
Keputusan pembatasan yang lebih ketat dipilih kepala daerah seperti DKI Jakarta untuk menekan laju penularan yang tidak terkendali. Sejauh mana strategi dan kebijakan yang disiapkan untuk menangani kedua sektor baik kesehatan dan ekonomi? Kita bahas bersama Raden Pardede, Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam Mbak Popi. Ada juga Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Ada pula Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Ibu Neti sehat? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di segmen selanjutnya akan hadir Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Tapi saya akan ngobrol dengan 3 narasumber saya ini dulu. Saya ke Pak Raden Pardede dulu. Pak Raden, jadi betul belum ada koordinasi antara DKI Jakarta dengan pemerintah pusat terkait PSBB kembali lagi ke PSBB penuh? Kita sudah mulai berkomunikasi sejak kemarin, ya. Jadi ada komunikasi dengan pihak DKI Jakarta, Pemda. Tentu. Kalau komunikasinya baru kemarin, berarti sehari setelah pengumuman ya Pak ya? Iya, jadi memang yang kita harus koordinasikan sekarang adalah kita tahu bahwa kalau kita menghadapi COVID ini kan nggak bisa hidup sendiri. Jadi contohnya nggak bisa hanya melihat kita kurung diri sendiri, itu tidak selesai masalahnya. Atau kita hanya memakai masker sendiri, itu nggak selesai masalahnya. Kita juga harus mengharapkan saudara-saudara kita yang lain juga akan harus memakai masker. Demikian juga Jakarta ini nggak bisa hidup sendiri, sama dengan juga Jawa Barat nggak bisa hidup sendiri. Jadi memang yang disebutkan tadi bahwa koordinasi itu harus ada. Karena Jakarta, apapun yang dilakukan Jakarta akan berpengaruh terhadap daerah sekitarnya. Ya, kita sudah tahu bahwa orang yang bekerja di Jakarta hidupnya bisa di Jawa Barat, bisa di Bekasi, bisa di Bogor, bisa di Depok, bisa di Tangerang. Jadi memang harus ada koordinasi. Ini yang penting yang kita harus sadari. Sama juga pada saat kita memerangi virus ini, itu nggak bisa sendiri. Bahkan di dunia ini pun kita harus melakukan itu secara bersama-sama. Apalagi di negara kita ini, apalagi di daerah kita ini. Jadi kita harus bersama-sama melakukannya. Itu yang menjadi penting sebetulnya. Yang kedua mungkin kalau boleh kami lanjutkan sedikit, bahwa ada pilihan-pilihan. Apakah PSBB atau ada pilihan lain? Kan kita harus melihat itu. Sebetulnya yang kita baca dari berbagai artikel, pengalaman yang kita baca dari seluruh berbagai negara, ada partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan oleh setiap kita, setiap rumah tangga, setiap komunitas. Yaitu apa yang disebutkan dengan sesudah kita melakukan 3T, ya, tes, tracing, kemudian treatment. Kemudian ada tanggung jawab yang harus dilakukan masyarakat dengan 3M. Ya. Yang mencuci tangan, kemudian pakai masker, menjaga jarak. Oke, poin Anda? Nah, kalau itu dilakukan, ya, kemudian tadi ada kekhawatiran misalkan bahwa mungkin ruang tempat tidur kurang. Itu pun bisa diatasi. Kalau itu dilakukan bersama, mungkin tidak harus PSBB. Jadi alternatifnya itu, opsinya itu ada beberapa yang itu harus dipertimbangkan. Di samping yang kami katakan tadi, kita harus juga melihat bagaimana koordinasi dengan yang lain. Oke, Pak Raden. Melakukan persiapan-persiapan. Pak Raden, tapi begini, ini kan memang izin dari Kementerian Kesehatan sejak PSBB awal itu kan belum pernah dicabut. Artinya sebenarnya pemerintah provinsi memang berhak dan ini memang atas kewenangan untuk kemudian memberlakukan PSBB entah itu transisi ataupun balik lagi ke PSBB yang penuh. Tapi di sisi lain juga kalau urusan tempat tidur saja kami tahu bahwa Wisma Atlet akan ditambah towernya, kemudian akan ada GOR. Tapi kan persoalan orang sakit itu kan bukan sekedar tempat tidur saja. ICU ini kan sangat penting. Ketika kita 15% dari seluruh pasien COVID-19 ini gejalanya berat sampai dengan butuh perawatan khusus di ICU, ini kan tidak bisa
kemudian hanya urusan tempat tidur saja atau ruang isolasi saja, harus ada alat-alat. Bahkan kemarin saya bicara dengan Pak Stefanus Doni, Kepala Operasional Wisma Atlet, bahwa memang yang bergejala berat itu memang harus dirujuk ke rumah sakit karena tidak bisa kemudian dirawat di Wisma Atlet, Pak Raden. Iya. Jadi yang terjadi mungkin ada persoalan seperti ini, Mbak. Jadi memang ada juga yang punya uang, kemudian dia ke rumah sakit. Meskipun sebetulnya gejala penyakitnya tidak terlampau parah. Sebetulnya teman-teman yang seperti ini bisa ditempatkan di Wisma Atlet atau juga bahkan di hotel dengan peralatan yang memadai. Pak Raden, tapi kan itu orang-orang seperti itu tidak mungkin masuk ke ICU. Ini kan permasalahan kita sekarang kritisnya adalah salah satunya ICU. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu, Mbak. Ya. Nah, orang-orang yang berpenyakit memang keras itu harus masuk ICU. Yang kedua, yang kita sebutkan tadi, bahwa sebetulnya yang kami dengar data dari Kemenkes, di mana sekarang itu lagi dikumpulkan datanya, masih ada ruangnya katanya. Jadi intinya sebetulnya yang kami mau sebutkan di sini, harus ada sebetulnya koordinasi itu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini yang sekarang kita lakukan, di mana dalam 1-2 hari ini kita akan ketemu lagi, kemudian membuat satu keputusan. Itu loh. Okay. Jadi persoalan pengumuman itu mestinya tidak terburu-buru. Ini yang sekarang kita koordinasikan, Mbak. Oke, kita akan tunggu kalau kemudian memang ada data dari Kementerian Kesehatan di mana rumah sakit yang memang masih bisa kemudian ada kapasitas ICU terutama. Saya ingin ke Pak Haryadi Sukamdhani lebih dahulu. Pak Haryadi, kalau dari pihak Asosiasi Mal ini kan menyebut saat ini belum pulih saat transisi, tapi sudah harus masuk ke PSBB penuh yang kedua. Kalau dari kalangan pengusaha, apa responnya? Ya, yang jelas pengumuman ini kan mendadak ya, Mbak ya. Kita tidak dalam posisi untuk mempersiapkan kondisi PSBB dalam waktu yang sangat pendek ini. Itu pertama, satu itu. Kedua, kami juga tidak meyakini kalau penanganannya seperti ini, apakah ada jaminan bahwa setelah PSBB itu tidak penyebaran itu juga bisa terkendali. Kan kita belajar juga dari PSBB pertama, Mbak. PSBB pertama itu kan juga ternyata banyak klaster-klaster yang potensial menjadi klaster baru, bahkan bisa masif, yang juga tidak ditangani dengan cermat gitu kan. Di Jakarta ini banyak kantong-kantong yang padat penduduk dan juga rawan terhadap penyebaran. Dan itu kita tahu bahwa banyak yang belum dilakukan testing di sana. Jadi ini juga perlu diantisipasi juga, Mbak. Jadi maksud saya lebih pada penyelesaiannya itu tidak bisa hanya sepotong-sepotong aja. Jadi pokoknya kalau ini hanya langsung di PSBB, tapi akar masalahnya sendiri tidak di tracing gitu, Mbak. Sejauh ini seperti apa sih strategi pemerintah membantu pengusaha paling tidak untuk meminimalisasi adanya PHK, insentif-insentif yang sempat diperbincangkan ketika awal PSBB dulu? Kalau untuk masalah stimulus, masalah bantuan dari pemerintah itu memang sudah keluar ya. Terutama adalah yang paling banyak mendapatkan bantuan itu dari UKM. UMKM itu memang sudah mendapatkan, pekerja kita juga sudah mendapatkan. Nah, tapi problemnya kan adalah kalau yang namanya pemulihan ekonomi ini buka tutup seperti ini tidak akan stimulus berapapun tidak akan kuat, Mbak. Kita ini kan juga harus memulihkan, harus membangun permintaan lagi ya, demand baru gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi kalau kami tentunya sangat setuju lah, kita memang menomorsatukan untuk menangani COVID itu sendiri. Tapi kenyataannya sekarang kan tadi saya bilang banyak lubang-lubang ataupun juga celah-celah terjadi penyebaran yang juga tidak bisa dikontrol oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang juga harus dilihat bagaimana masyarakat tidak pakai masker, bagaimana mereka itu dalam posisi yang padat sekali penduduknya. Pak Haryadi, begini, ini kan kondisinya memang kalau kemudian masyarakat banyak yang sakit, sulit untuk menggerakkan ekonomi. Walaupun dibolehkan untuk buka, walaupun dibolehkan untuk beroperasi, saya mengutip tweet dari Khatib Basri yang menyatakan jangan-jangan ini adalah ekonomi zombie, artinya tetap berjalan tapi tidak menghasilkan sama sekali. Apakah kalau kemudian ini diberi jeda untuk stop terlebih dahulu kemudian fokus pada masalah kesehatan, tidakkah itu kemudian at the end of the day akan justru baik bagi pengusaha kalau kemudian bisa langsung tancap gas untuk perbaikan ekonomi? Ada dua hal, Mbak ya. Pertama adalah penyelesaian daripada COVID itu sendiri, mencari akarnya, ya kan.
Ini di sini ada Pak Ede, nanti Pak Ede juga akan menjelaskan lah dari sisi teknisnya. Nah, kalau itu tidak diselesaikan tadi yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya, hanya PSBB saja, tapi tidak ada penyelesaian yang masalah. Yang saya sorot ini adalah misalnya yang kawasan padat penduduk Mbak. Itu penanganannya gimana? Ya kan social distancing-nya seperti apa? Ada nggak solusinya di sana? Kita di PSBB tapi akar di sana yang punya potensi tidak diselesaikan. Itu satu itu Mbak. Kedua yang selalu saya bilang, sharing the pain. Ya kan sekarang kalau misalnya kita tutup lagi, bagaimana sharing the pain-nya? Bagaimana beban itu kita berbagi itu seperti apa? Pemerintah di posisinya bagaimana? Kan tadi saya bilang, sekuat-kuatnya pemerintah, kalau juga tidak dalam posisi kita mengatur pemulihan ini dengan cara yang tepat, itu juga kuat juga Mbak. Sekarang aja kenyataannya, contoh aja saya sampaikan misalnya kayak BPJS Tenaga Kerjaan, direlaksasi iurannya tapi harus lunas, tidak boleh nunggak sampai Juli. Ya gimana mungkin kalau sekarang perusahaannya udah banyak yang nunggak, nggak bisa ikut juga dong relaksasi. Misalnya seperti itu. Nah itu akan terus terjadi seperti itu Mbak. Ibu Neti, saya ingin tanggapan Anda dong atas pernyataan Pak Raden Pardede dan juga Pak Haryadi. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Tentu saya harus mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta yang kemudian melihat bahwa daerahnya menjadi penyumbang terbesar ya dalam kasus COVID per hari ini sudah sampai berapa? 210.940 kasus ya. Jadi artinya pemerintah DKI Jakarta menyadari sepenuhnya hari ini bukan lagi zona merah ya, tapi zona hitam, dan kemudian mempertimbangkan kapasitas layanan kesehatan yang mereka miliki, ICU penuh, termasuk juga kebutuhan ventilator, obat-obatan dan sebagainya, maka sebetulnya Gubernur Anies Baswedan merespon apa yang disampaikan oleh Presiden ya, bahwa pemerintah daerah tahu kapan harus menginjak gas, kapan harus menginjak rem, seperti itu. Nah, artinya pada saat Pak Gubernur menyadari sepenuhnya bahwa DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar ya dalam kasus COVID ini, maka beliau kemudian menarik rem begitu ya. Rem darurat ini akhirnya ditarik dengan memberlakukan PSBB kembali, yang sebetulnya memang menurut Permenkes juga belum dicabut PSBB ini ya. Karena PSBB ini kan adalah pilihan pemerintah ketika dihadapkan antara karantina wilayah dengan PSBB. Sehingga PSBB ini masih berlaku sebetulnya. Hanya masalahnya kita sudah kadung ketika new normal itu digaungkan, diwacanakan di awal Mei itu, ya semua merasa sudah kembali sebelum terjadinya pandemi. Itu menurut saya Mbak Sofi, seperti itu. Bu Neti begini, kemarin dari data-data yang disampaikan Pak Anies 2 hari yang lalu memang argumentasinya sangat kuat bahwa jangan-jangan sebentar lagi hanya dalam hitungan hari kapasitas rumah sakit, ICU kita sudah terutama di DKI Jakarta sudah penuh, sehingga jangan-jangan nanti dokter harus milih mana pasien yang harus diselamatkan, mana yang tidak. Tapi harus disadari juga ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara. Pasti harusnya ada dong koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah-daerah penyangga. Nah, kalau tidak ada koordinasi ini antara satu daerah dengan daerah lain berbeda, antara pemerintah provinsi dengan pusat berbeda, gimana dong Bu Neti? Pada titik itu saya sepakat bahwa ketika kita bicara tentang DKI Jakarta, maka ada sebuah seloroh ya, bahwa DKI Jakarta itu kalau siang hari 11 juta penduduknya, kalau malam hari 6-7 juta kan begitu. Kenapa? Karena memang sebagian warga yang mencari nafkah bekerja di DKI Jakarta adalah warga yang berdomisili di daerah penyangga ibu kota ya, baik di Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Kota Kabupaten Bogor, seperti itu. Bahkan Tangerang Selatan itu juga banyak yang ke DKI Jakarta. Sehingga memang ya kita berharap kebijakan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan ini juga kemudian secara simultan dilakukan ya koordinasinya dengan daerah penyangga. Kenapa? Karena yang kemudian tadi saya sebutkan sebagian yang datang memenuhi kota Jakarta adalah orang yang berdomisili di daerah penyangga. Jadi sangat wajar kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dengan menarik rem darurat ini juga dilakukan secara bersama-sama ya dengan daerah penyangga. Oke, karena tidak akan efektif juga kalau daerah penyangganya tidak melakukan hal yang sama ya Bu ya? Iya, seperti itu. Pak Haryadi kalau dilihat perkiraan dari Apindo akhir tahun ini
kondisi pengusaha akan seperti apa kira-kira? Ya kalau ini nanti PSBB-nya jadi dilakukan dan kita tidak tahu kapan berlangsungnya ya, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bisa lebih dari 1 bulan. Yang jelas itu pasti akan menambah beban perusahaan, pasti akan menekan kembali cash flow kita. Jadi kemarin itu sebetulnya dengan pelonggaran PSBB di bulan Mei itu sebetulnya sudah mulai paling tidak sedikit cash flow itu mulai sedikit berputar, Mbak. Jadi kalau ini di stop lagi, itu memang kondisinya pasti akan memburuk lagi dan mungkin akan lebih jelek lagi karena cadangan cash flow itu kan sama sekali sudah minim sebelum kemarin. Dan itu yang kita sangat khawatirkan kan nanti pada akhirnya akan terjadi pemberhentian PHK secara besar-besaran. Itu kita khawatir karena kalau tidak ada cash flow bagaimana perusahaan itu bisa mempekerjakan karyawannya. Ini juga harus diperhatikan. Yang paling Anda takutkan apa? Kekuatan cash flow-nya, Mbak. Kekuatan cash flow-nya itu tidak mudah ya untuk mengatasi karena sekarang ini pun permintaannya kan juga masih rendah, demand-nya itu masih rendah, Mbak. Oke, Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Bu Neti, Pak Raden, jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung perbincangan bersama Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jangan kemana-mana saudara, kami segera kembali sesaat lagi.